Untuk program keahlian teknik komputer dan jaringan, untuk kelas 1 mereka diharapkan kompeten dalam perakitan dan perbaikan PC atau personal komputer. Kemudian kelas 2 mereka diharapkan kompeten dalam hal jaringan komputer dengan kabel. Kemudian yang ketiga, kelas 3 mereka diharapkan kompeten membangun jaringan tanpa kabel atau wireless. Menurut saya, pembuatan animasi adalah keahlian yang paling menarik karena dalam proses pembuatan animasi menuntut kreativitas saya dengan ide-ide baru yang berbentuk gambar. Untuk perawatan dan perbaikan berbagai komponen alat berat, siswa bisa memilih program Teknik Maintenance and Repair alat berat. Pada program keahlian teknik mekanik otomotif, siswa dibekali kemampuan merawat dan memperbaiki mesin serta suku cadang kendaraan roda 4. Untuk mekanik otomotif bersama alat berat, pada prinsip dasarnya itu sama. Jadi mereka mempelajari tentang engine, tentang chassis, powertrain, sama kelistrikan. Cuman pada khususnya untuk alat berat, ini lebih ditekankan pada sistem hidrolisnya. Di program keahlian teknik pemesinan, siswa akan mempelajari sejumlah kompetensi, antara lain praktek dasar kerja bangku atau workbench, scrap, bubut dan fries konvensional, maupun bubut dan fries computer numerically controlled atau CNC, serta las gas dan las listrik. Kompetensi yang kita pelajari antara lain bubut manual, pekerjaan penggerindaan, program CNC dan AutoCAD, pekerjaan bridge dan scrap. Secara umum untuk teori sekitar 30%, kemudian praktikumnya kurang lebih ada 70% implementasinya. Secara rinci untuk tingkat 1 untuk mata diklat praktikum ini sekitar 18 jam per minggu. Tingkat 2 atau kelas 11 ya hampir sama lah, ini sekitar 18 jam. Tingkat 3 kurang lebih ada 18 jam juga, ditambah dengan praktek kerja industri nanti. Kami menyediakan berbagai program keahlian untuk bisa menampung kebutuhan dan potensi siswa, serta memenuhi tuntutan dunia industri. Keberadaan unit produksi di sejumlah program keahlian juga memberi siswa kesempatan untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah sesuai kebutuhan masyarakat. Ada 10 prodi program keahlian yang sudah kami miliki, dan tentunya dari 10 prodi ini masih banyak hal-hal yang harus kita tambahkan, terutama di bidang peralatan, dan peralatan ini tidak murah harganya, dan ini sudah kami merambah dan sudah kami penuhi, terutama pada jurusan otomotif dan juga nanti pada jurusan-jurusan yang lain. Karena tanpa begitu maka pesan masyarakat selama ini bahwa yang namanya STM itu cuma tidak pernah praktek, cuma teori belaka. Nah, inilah yang ingin saya yang ingin saya hapus. SMKN 2 berkomitmen untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pembelajaran, khususnya gedung sekolah dan alat praktek. Setiap program keahlian mempunyai ruang belajar dan praktek kerja yang memadai. Saat ini, SMKN 2 memiliki 2 kelas audiovisual dan laboratorium bahasa Inggris untuk semua program keahlian. In my study program, I learned to balance wheel, replace wheel from car, maintain a brake system, and engine electricity. SMKN 2 juga berupaya meningkatkan jumlah koleksi dan mutu layanan perpustakaan. Sejalan upaya tersebut, kerjasama dengan beberapa pihak dilakukan, termasuk Perpustakaan Universitas Jember. Perpustakaan SMKN 2 telah pula ditetapkan sebagai perpustakaan rujukan SMK sewilayah Kabupaten Jember. Siswa bukan hanya dibekali kecakapan untuk memasuki pasar kerja, tetapi juga disiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. SMKN 2 membangun kerjasama akademik dengan berbagai pihak sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan. SMKN 2 menyelenggarakan dan mengelola praktek kerja industri atau prakrin
sebagai bagian penting dari keseluruhan proses belajar mengajar. Untuk itu, SMKN 2 mengembangkan jaringan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai jenis dan bidang industri di tingkat lokal, regional, dan nasional. Selain itu, sejak 2005, SMKN 2 telah menempatkan siswa dalam praktek kerja magang di Jepang. Di SMK Negeri 2 Jember, anak-anak yang berangkat prakerin itu anak yang kelas 2 semester 4. Dengan pelaksanaan program praktek kerja industri, diharapkan siswa mendapatkan keterampilan yang profesional. Jadi dengan melaksanakan praktek kerja di industri, maka siswa akan mengalami langsung pekerjaan-pekerjaan yang dipakai oleh masyarakat. Dan di dalam praktek kerja industri ini, anak-anak tidak sekedar belajar keterampilan, tetapi juga akan mempelajari bagaimana etos kerja di industri, bagaimana melayani customer dan sebagainya. Sehingga sepulang dari industri diharapkan anak-anak juga akan merubah sikap mental. Anak-anak bisa menjalankan prakerin baik di dalam kota maupun di luar kota. Yang di dalam kota ya wilayah Jember, kemudian yang di luar kota sampai Surabaya, Jakarta, luar Jawa, Bali, bahkan sampai ke Batam, Kalimantan. Pada Agustus 2007, SMKN 2 juga menjalin kerjasama dengan UPT Teknologi Informasi Universitas Jember dalam bentuk kerjasama pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk sekolah dan perguruan tinggi melalui program Jember Education Network. Dasar kami membuat satu program Jember Education Network itu adalah kemampuan TI Universitas Jember. Jadi kami mempunyai suatu sarana prasarana yang cukup memadai untuk seoptimal mungkin digunakan oleh teman-teman yang bekerja dalam bidang pendidikan supaya untuk memajukan pendidikan mereka. SMKN 2 mampu meraih berbagai prestasi di tingkat lokal, regional maupun nasional. Dalam 10 tahun terakhir, siswa SMKN 2 berhasil memenangi sejumlah lomba dan kompetisi sebagai berikut. SMKN 2 juga dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk menjadi konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyelenggara program SMK Besar, serta penyelenggara Olympic Skill atau Lomba Kompetensi Siswa Sejatim tahun 2007. Untuk memaksimalkan semua potensi, SMKN 2 memberi kesempatan kepada siswa mengembangkan minat, bakat dan kreativitas di berbagai bidang, termasuk seni, olahraga, serta organisasi dan kepemimpinan. SMKN 2 memberi dukungan penuh dan fasilitas yang menunjang sehingga siswa dapat mengekspresikan minat dan bakatnya dengan baik. Sebagai bagian dari masyarakat, SMKN 2 berkomitmen untuk memberi kontribusi positif dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kami menjalankan berbagai program kemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian lingkungan dan tanggung jawab sosial, antara lain berupa pendirian pondok pesantren siswa, pembagian zakat, serta pendidikan keterampilan untuk masyarakat yang bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember. Tujuan pendirian pondok pesantren ini diarahkan pada 3 tujuan. Yang pertama adalah meningkatnya prestasi siswa bidang akademik. Yang kedua, peneguhan